Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Melva. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pola bilangan. Kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, pertama Bu Melva akan menyampaikan tujuan dari video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan, yang pertama, memahami maksud dari barisan dan deret geometri. Yang kedua, mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret geometri. Yang ketiga, menentukan suku ke N pada barisan geometri. Yang keempat, menentukan jumlah suku pada barisan geometri. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret geometri. Jadi, langsung aja ya kita mulai ke memahami maksud dari barisan dan deret geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio antar sukunya selalu sama. Nah, pertanyaannya, rasio itu apa? Rasio adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Supaya kalian lebih memahami, Bu Melva langsung kasih contoh aja ya. Misalkan ada barisan 3, 9, 27, dan 81. Kita mau ngecek apakah ini barisan geometri apa bukan. Caranya kita cek suku keduanya terlebih dahulu, yaitu C9 ini kita bagi dengan suku pertamanya yaitu 3. Suku sebelumnya yaitu 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 kan 3. Nah, sekarang cek lagi 27 dibagi 9. Apakah 3 juga? Ternyata benar kan? Lalu dalam 27 apakah 3? Ternyata benar 3 juga. Jadi 3 inilah yang disebut dengan rasio. Jadi hasil dari pembagian suatu suku dengan suku sebelumnya, rasionya sama semuanya yaitu 3. Ini barisan geometri. Kita coba lagi cek di barisan selanjutnya. Ada bilangan 40, 60, 30, 15. Apa ini barisan geometri? Kita cek juga ya rasionya. Cek sini 60 dibagi 120 berarti 1 kan? Karena 60 dibagi 20 lalu 30 dibagi 60 juga 2 kan? Hanya ada 15 dibagi 30 juga 1. Maka rasio dari ini adalah setengah atau 1/2. Sehingga karena rasionya sama semua, maka barisan ini juga disebut dengan barisan geometri. Nah, sekarang kita pindah ke istilah pada barisan geometri. Sebenarnya mirip pada barisan aritmatika. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami, yaitu suku pertama sama dengan U1 atau juga disebut dengan A. Suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya itu disebut dengan rasio. Lalu selanjutnya suku ke N. Suku ke N itu adalah urutan bilangan ke N atau bisa dilambangkan dengan UN. U besar dan N kecil. Oke, supaya memahami istilah ini, Bu Melva akan contohkan ke soal di bawah ini. Barisan yang tadi juga. Yang pertama yaitu barisan 3, 9, 27, dan 81. Dari barisan ini, kita dapat melihat suku pertamanya berarti si A. A itu berarti 3, karena 3 merupakan suku pertamanya. Jadi A-nya sama dengan 3. Lalu yang kedua R. Nah, tadi kan ini sudah diketahui bahwa ini adalah barisan geometri, sehingga kita hanya perlu mencari nilai rasionya saja. Berarti langsung saja suku kedua dibagi dengan suku pertama, yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 3, maka rasionya adalah 3.
Next, misalkan kita mau mencari U3. Berarti U3 kan suku ketiga atau bilangan yang disebutkan pada urutan ketiga. Di sini pada urutan ketiganya itu ada bilangan 27. Maka U3-nya adalah 27. Nah, coba kita pindah ke barisan selanjutnya. Berarti ada 120, 60, 30, dan 15. Karena yang disebutkan pertama itu adalah 120, maka suku pertamanya atau U1-nya atau A-nya sama dengan 120. Lalu selanjutnya kita akan mencari rasionya. Nah, rasio itu tadi dari suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Dari sini kita dapat melihat suatu suku dibagi dengan 1/2 atau sama. Maka rasionya 1/2. Next, misalkan Ibu Melva mau mencari suku ke N-nya itu yaitu U4, di mana suku U4 ini adalah urutan bilangan keempat. Kita dapat melihat urutan keempat itu adalah 2, 3, 4, yaitu 15. Berarti U4-nya adalah 15. Nah, kalian bisa memahami istilah ini dengan mudah kan ya? Sekarang menentukan suku ke N pada barisan geometri. Nah, untuk menentukan suku ke N ini ada rumus khusus juga untuk barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1 atau disingkat dengan ARNI saja. Ya, supaya kalian gampang untuk mengingatnya. Jadi, sebelum mencari UN, dipastikan dulu kalian mengetahui nilai A-nya, R-nya, dan N-nya. Di sini Melva langsung mencontohin saja supaya kalian lebih mudah mencerna atau memahami rumus ini. Pertanyaannya yaitu tentukan suku ke-10 dari pola bilangan tersebut. Nah, di sini pola bilangannya ada 3, 9, 27, dan 81. Ingat ya, kita butuh A, R, dan N. A-nya itu yaitu suku pertama, berarti A-nya adalah 3. R-nya yaitu suku kedua dibagi dengan suku ketiga, yaitu 3. N-nya yaitu suku ke-10, karena yang ditanyakan adalah suku ke-10-nya, maka N-nya adalah suku ke-10. Karena semuanya sudah diketahui, berarti U10-nya adalah, kita masukkan nilainya. A-nya sama dengan 3, dikali R-nya sama dengan 3, pangkat N-1, berarti pangkat 10 min 1, sama dengan 3 dikali 3 pangkat 9. Nah, karena sudah seperti ini, maka kita langsung saja mencari hasilnya, yaitu 3 kali, Ibu langsung saja ya, 19.683. 3 pangkat 9 ini dapat kalian peroleh dari 3 kali 3 kali 3 sampai 9 kali. Kalau sudah kayak gini, berarti kita tinggal kalikan saja. 3 kali 19.683, hasilnya yaitu 59.049. Maka suku ke-10 dari pola bilangan berikut yaitu 59.049. Kita coba ke barisan sebelahnya, yaitu 120, 60, 30, dan 15. Yang ditanyakan sama, yaitu suku ke-10-nya. Maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai A, R, dan N-nya. A-nya itu yaitu suku pertamanya adalah 120, R-nya itu diperoleh dari 60 dibagi 120 yaitu 1/2, dan N-nya adalah suku yang ditanyakan yaitu suku ke-10. Maka karena sudah diketahui A, R, dan N-nya,
Kita langsung saja menulis U10 sama dengan, kita masukkan A-nya 120 dikali setengah dipangkatin N-nya 10 dikurang 1, maka diperoleh 120 kali setengah pangkat 9. Nah, setelah itu kita langsung mencari hasilnya saja. 120 sama dengan setengah pangkat 9 itu 512. Setengah pangkat 9 itu berarti 1/512. Nah, sudah ketemu nih 120 sama dengan 1/512. Berarti langsung saja sama dengan 120/512. 120/512 ini masih dapat kita sederhanakan kan? Maka kita sederhanakan menjadi dibagi berapa anak-anak? Kita langsung bagi saja dengan bilangan yang kiranya lebih tinggi dapat dibagi, yaitu kita bagi dengan 8. 120 dibagi 8. 120 dibagi 8, 15. 512 dibagi 8 berapa? Ya, benar, 64. Maka diperoleh 15/64. 15/64 ini sudah merupakan bentuk pecahan sederhananya. Maka suku ke-10 dari pola bilangan berikut ini adalah 15/64. Begitu. Nah, tadi kita sudah menghitung suku ke N-nya. Sekarang kita harus tahu dulu apa itu deret geometri. Jadi, seperti di aritmatika, juga namanya deret adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri. Oke, tadi kita sudah menghitung suku ke N-nya. Sekarang kita harus mengetahui dulu apa itu deret geometri. Jadi, seperti pada aritmatika yang juga ada namanya deret, di mana deret itu artinya penjumlahan dari seluruh suku. Nah, karena kita sedang belajar barisan geometri, maka deret geometri itu adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri. Nanti tetap ada istilah jumlah n suku pertama yang dilambangkan dengan Sn. Nah, sama kayak sebelumnya juga. Jadi kalau ada barisan misalnya 3, 9, 27, 81, kalau ditanya deretnya, berarti kita tinggal jumlahin seluruh sukunya. Jadi 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81. Atau kalau barisannya 120, 60, 30, dan 15, deretnya tinggal kita jumlahin saja, yaitu 120 ditambah 60 ditambah 30 ditambah 15. Gampang ya, bisa dipahami kan konsepnya? Misal deh, kita mau mencari S3. Nah, jadi S3 ini kan jumlah 3 suku pertama. Jadi 3 suku pertama yang kita jumlahin yaitu 3 ditambah 9 ditambah 27. Nah, 3 ditambah 9 berapa? 12. 12 ditambah 27 berapa? 39. Seperti itu. Lalu, misal contoh yang di bawah deh, kita mau mencari S4-nya. Maka, yang kita jumlahin 4 suku pertamanya itu 120 ditambah 60 ditambah 30 ditambah 15. 120 tambah 60 berapa? 180 ditambah 30 berapa? 210 ditambah 15 berapa? 225. Maka jumlah deret
geometri pada pola bilangan tersebut adalah 225. Oke, sekarang kita akan menentukan deret dari suatu barisan geometri. Jadi, untuk menentukannya kita membutuhkan rumus. Nah, rumusnya itu adalah yang Ibu Melva kotakin ini. Ada dua ya, yang atas yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N minus 1 per R dikurang 1. Atau yang bawah Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, bedanya apa? Bedanya nanti tergantung R-nya ya. Jadi, nanti kalau R-nya lebih dari 1 atau kurang dari min 1, kita pakai rumus yang atas. Tapi, kalau misalnya R-nya antara min 1 sampai 1, berarti kita pakai rumus yang bawah. Kalau kalian bingung dengan tanda ini, Melva akan jelasin. Misalnya, di sini R-nya sama dengan 3. Misalnya diketahui rasionya sama dengan 3, berarti rasionya kan lebih dari 1, maka kita pakainya rumus yang atas. Contoh lainnya, misalnya R-nya sama dengan minus 2. Nah, karena R-nya kurang dari minus 1, berarti kita pakai rumus yang atas juga. Bu, pertanyaannya boleh koma nggak ya, Bu? Nah, boleh. Misalnya R-nya sama dengan 1,5. Karena 1,5 itu lebih dari 1, maka kita pakai rumus juga seperti itu. Sekarang, gimana kalau misalnya kita mau pakai rumus yang bawah? Gimana ya caranya? Kita cek rasionya terlebih dahulu. Kalau misalnya R-nya sama dengan minus 3/4. Nah, berarti minus 3/4 ini terletak antara minus 1 sampai 1. Berarti artinya kita pakai rumus yang bawah. Atau R-nya sama dengan 1/2. Nah, karena itu 1/2 terletak di minus 1 sampai 1, maka rumus yang kita pakai juga rumus yang di bawah. Jadi intinya, untuk menentukan rumus mana yang mau dipakai, kita harus teliti dulu sama rasionya. Sekarang, supaya kalian lebih paham, Bu Melva contohkan ke soal yang di bawah ini. Soalnya yaitu tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 3, 9, 27, 81. Nah, seperti biasa, kita tulis dulu informasi yang dibutuhkan ya, yaitu ada A. A itu adalah suku pertamanya, yaitu 3, R itu adalah rasionya, yaitu perbandingan suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 9 dibagi 3, yaitu 3. Lalu ada N yang ditanya itu adalah jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya adalah 10. Nah, karena sudah diketahui semua, baru kita masukin ke rumus. Rumusnya yang digunakan adalah rumus yang atas, karena rasionya lebih dari 3. Maka, Sn atau S10 dengan A-nya berapa? Dikali 3 pangkat 10 dikurang 1, berapa? 3 kurang 1, sama dengan 3 kali 3 pangkat 10 berapa? Oke, nanti kalian bisa cari sendiri. 3 pangkat 10 itu yaitu 39.049 dikurang 1. 3 itu berapa? 2. Lalu, terus itu 3 S10-nya makanya jadi 3 kali 59.000 itu jadi 59.048 dibagi 2.
3 kali 59.048 berapa? 177.144 dibagi 2. 177.000 dibagi 144 dibagi 2, hasilnya 80.572. Maka 10 suku pertama dibagi 80.572. Oke, Bu Melva tambah satu soal lagi supaya kalian makin paham ya. Jadi, soalnya adalah tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 120, 60, 30, dan 15. Seperti biasa, kita mencari informasinya terlebih dahulu, yaitu ada A-nya. A adalah suku pertama, di mana suku pertamanya yaitu 120. Lalu ada R. R itu adalah rasio, di mana suku kedua dibagi dengan suku pertama. Maka rasionya adalah 1/2 atau setengah. Dan M adalah jumlah 10 suku pertama, yaitu 10. Maka N-nya adalah 10. Nah, karena R-nya 1/2, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang bawah, yaitu S10 sama dengan A-nya berapa? 120 dalam kurung 1 dikurang 1/2 pangkat 10 per 1 dikurang 1/2 sama dengan 120 dalam kurung 1 dikurang 1/2 pangkat 10 berapa? Ya benar, 1/1024 per berapa? Setengah, Bu. Oke. Nah, ini seperti yang kalian lihat, kelihatan membingungkan karena banyak pernya, tapi sebenarnya kita bersimpel saja, yaitu kita mengalihkan 120 dengan kita membagi 120 dengan 1/2 terlebih dahulu. Maka dari sini diperoleh S10 nya 120 dibagi 1/2 berapa? Ya 240. 240 lalu dikali dengan 1 dikurang 1/1024. Nah, untuk menyelesaikan ini 1 dikurang 1024 berapa? Kan? Nah, 1 itu berarti kita akan menyamakan penyebutnya. Berarti 240, 1 itu sama dengan 1024 per 1024 dikurang 1/1024 sama dengan 240 dikali 1024 dikurang 1 berapa? 1023. 1024 sama penyebutnya berarti 1024. Nah, kita bisa sederhanain. Kira-kira 240 sama 1024 dibagi berapa? Dibagi 16. 240 dibagi 16, 15. 1024 dibagi 16, 64. Sehingga diperoleh 15 dikali 1023 per 64. Maka hasilnya 36.345 per 64. Nah, sehingga jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut adalah 36.345 per 64. Memang kelihatannya soalnya rumit cara pengerjaannya. Hanya saja kalau kalian banyak berlatih soal, kalian akan terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini.
Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yaitu menentukan barisan geometri, menentukan deret geometri, menentukan jumlah suku barisan geometri. Ibu harap kalian dapat memahami penjelasan video yang telah Ibu buat ini. Oke, sekiranya sekianlah video pembelajaran barisan dan deret geometri kita. Untuk latihan soalnya bisa kalian lihat di LKPD-nya melalui Google Classroom dan informasi melalui WhatsApp group. Selamat siang anak-anak.